Baik, semuanya sudah siap ya? Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam nikmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mulai perjumpaan kita pada Zoom meeting ini, insyaallah Faiza akan menyampaikan pendahuluan bahasa Arab kelas 4 pada tahun pelajaran 2021-2022. Jadi untuk pendahuluan ini agar disimak baik-baik supaya nanti ke depannya kalian bisa mengikuti pelajaran bahasa Arab dengan baik. Yang harus disiapkan pada kali ini, silakan kalian siapkan buku tulisnya atau juga boleh disiapkan buku paketnya. Sambil mendengarkan, kalian bisa sambil menulis apa-apa yang Bapak sampaikan atau poin-poin penting yang Bapak sampaikan pada kegiatan Zoom meeting bahasa Arab hari ini. Silakan dipersiapkan terlebih dahulu buku tulis dan alat tulisnya. Ini saja sebelum kita mulai kegiatan Zoom meeting pada hari ini, mari saja kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang masih menonaktifkan video atau kameranya, ya, silakan diaktifkan supaya Bapak bisa melihat wajah-wajah kalian. Ya, di sini sudah ada 4 room, ya, ada 4 room yang berjumlah 80 lebih partisipan yang mengikuti Zoom meeting bahasa Arab pada kali ini. Ya. Baik, kita langsung ke pendahuluan bahasa Arab kelas 4. Perhatikan slide yang insya Allah Bapak tampilkan pada kali ini. Ya, pertama di sini kalian bisa melihat pendahuluan bahasa Arab kelas 4 MIA Taqwa 28. Seperti yang kalian sudah ketahui bahwa buku paket bahasa Arab yang kalian gunakan itu adalah bahasa Arab kelas 4, yaitu penerbitnya Akilah, KMA nomor 183 tahun 2019, kurikulum 2013. Mari saja kita mulai di mukaddimah, pendahuluan. Sesuai dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang ditetapkan pemerintah, pelajaran bahasa Arab terdiri atas 4 komponen pembelajaran, yaitu menyimak atau mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Jadi ini inti atau pokok ketika kita mempelajari bahasa apapun itu pasti harus dengan komponen ini, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Komponen tersebut dirangkaikan dalam satu tema sehingga mampu memberikan pengalaman yang bermakna bagi siswa. Keempat komponen tersebut disajikan dalam 5 subbab berikut. Nah, di sini perhatikan yang pertama adalah al-mufradat. Ya, al-mufradat sebelumnya juga di kelas 1 sampai kelas 3 kalian pasti tahu al-mufradat, yaitu adalah kosakata. Apa itu kosakata? Jadi perbendaharaan kata yang harus kalian kuasai, yang kalian harus ketahui. Seperti di dalam ruangan ada benda-benda, kalian harus mengetahui apa bahasa Arabnya. Itu perbendaharaan kosakata sangat penting kalian kuasai. Ini berisi daftar kata-kata yang dipergunakan dalam bab. Jadi sebelum kita mempelajari pasti di awal itu ada tabel, ya. Di dalamnya ada tabel yang berisi kosakata untuk memudahkan kita mempelajari bahasa Arab setiap babnya. Ya, perhatikan lagi. Jadi siswa ini diharapkan mampu, kalian diharapkan mampu menghafal kata-kata tersebut.
Jadi kuncinya itu yang pertama, mufradat. Kalau kalian sudah mampu menghafal kosakata, maka insya Allah akan mudah mengerjakan soal atau latihan-latihan yang ada di buku paket bahasa Arab atau yang Pak Heza akan berikan. Ya, jadi kuncinya yang pertama adalah mufradat. Kuasai mufradatnya, kosakatanya. Untuk mencapai tujuan yang diinginkan, kalian dapat mengerjakan latihan yang disajikan. Nah, untuk mengerjakan tersebut, tadi kuncinya yang pertama adalah kosakata. Kuasai dulu kosakatanya. Yang pertama, al-mufradat. Paham ya? Tuh. Lalu yang kedua. Perhatikan yang kedua, komponen yang kedua adalah al-istima'. Apa itu al-istima'? Yaitu mendengarkan. Jadi bukan sekedar mendengar saja, tapi kalian harus mendengarkan. Berarti kalian harus mendengarkan dengan kedua telinga sampai kalian paham. Mendengarkan, memperhatikan maksudnya dengan seksama. Apa saja di sini isinya? Yaitu berisi cerita atau percakapan yang akan dibacakan oleh guru atau siswa lain. Nah, jadi nanti saya contohkan terlebih dahulu, ya. Saya contohkan terlebih dahulu bacaannya, supaya kalian bisa mendengarkan bacaannya, lalu kalian nanti bisa mengulanginya. Nah, dalam materi ini, siswa dituntut untuk mampu mendengarkan bacaan, serta mampu mengungkapkannya kembali. Nah, setelah dibacakan biasanya, saya bacakan, kalian bisa mampu tuh membacakan kembali, mengungkapkan kembali apa yang sudah dibacakan oleh Aiza. Gitu ya. Itu untuk komponen yang kedua. Jadi mendengarkan. Kalian harus memperhatikan dengan baik. Komponen yang selanjutnya, yang ketiga yaitu kita tulis terlebih dahulu nih, kita ketik terlebih dahulu. Yang ketiga itu adalah al-kalam. Ya, kalian bisa catat di buku tulis kalian poin-poin pentingnya supaya mudah memahami ketika belajar bahasa Arab nanti. Ya, baca ketik terlebih dahulu al-kalam. Al-kalam. Apa itu al-kalam? Ya, kalian sering dengar ya al-kalam. Kalam itu bukan pena ya. Kalam itu adalah percakapan. Kalau kolamun itu pulpen atau pena. Nah, kalam itu percakapan. Ya, bisa kalian catat ya, sambil kalian memperhatikan. Ya, nah itu sudah ketik percakapan. Nah, jadi penting juga nih, komponen yang ketiga ini adalah percakapan. Ya, kalau kita hanya mempelajari teorinya saja tanpa kita praktek atau bercakap-cakap, ini akan sulit ya menjadi seorang yang pintar atau ahli dalam berbahasa. Biasanya ini di komponen yang ketiga, al-kalam itu percakapan. Nanti kalian bisa lihat ada percakapan yang ada di buku paket bahasa Arab itu. Jadi ini berisi teks percakapan yang dipraktikkan oleh siswa. Ya, kalian bisa mempraktikkan sendiri atau dengan teman kalian. Dengan demikian, siswa akan melakukan praktik menggunakan bahasa Arab secara langsung. Nah, ini yang sangat berguna sekali. Ketika kita sudah menguasai al-mufradat dan kita sudah bisa mendengarkan cara guru membaca dan sebagainya, maka kita coba praktikkan bagaimana cara mengungkapkannya atau bercakap kepada lawan bicara kita, teman kita. Ya, awal-awal tidak apa-apa memakai buku, tapi nanti lama-kelamaan insya Allah bisa karena sudah hafal. Biasanya seperti itu.
Ya, jadi itu al-kalam, komponen yang ketiga. Nah, sekarang kalian catat lagi ya. Selanjutnya komponen yang keempat. Komponen yang keempat, mohon bersabar. Saya catat dulu ya. Komponen yang keempat adalah al-qiraah. Nah, al-qiraah. Tentunya kalian juga pernah dengar lafaz qiraah. Apa itu qiraah? Artinya membaca. Ya, kalian bisa catat lagi ya. Komponen yang keempat yaitu al-qiraah, membaca. Nah, setelah kalian bisa bercakap-cakap atau bisa berbicara dengan lawan bicara, maka komponen yang keempat yaitu tidak kalah pentingnya membaca. Baca ini adalah berisi teks bacaan yang dibaca oleh siswa. Jadi ada teks, nanti kalian bisa baca. Maka dalam teks ini, dalam membaca teks ini, guru berperan sebagai pembimbing yang mengarahkan pemahaman siswa. Ini nanti kalian baca dan diarahkan. Nah, untuk apa di sini? Sebagai evaluasi, ya, dikoreksi lagi terhadap pemahaman siswa. Jadi kalian paham atau tidak terlihat dari cara membaca kalian pada materi disajikan beberapa latihan. Ya, jadi ketahuan dari cara membacanya, paham atau tidaknya kalian. Ya, udah alhamdulillah banyak ya, sudah banyak yang masuk. Partisipan 94, hampir 100, sedikit lagi. Ya, sedikit lagi ya. Satu komponen lagi. Kita beranjak ke komponen selanjutnya, yang kelima adalah kita ketik terlebih dahulu. Kalian catat ya, apapun ketik nih. Al-kitabah. Apa itu al-kitabah? Al-kitabah adalah menulis. Ya, catat ya. Poin atau komponen yang terakhir adalah al-kitabah. Apa itu al-kitabah? Nah, kalau bahasa Inggris itu writing ya, menulis. Apa itu? Berisi beberapa latihan untuk meningkatkan kemampuan menulis siswa dalam bahasa Arab. Nah, jadi terakhir itu kalau kalian sudah bisa, mufradatnya bisa, mendengarkan ya, terus bercakap-cakap, qiraahnya bisa, ya kan? Nah, nanti kalian harus bisa juga menulisnya. Kalau bisa menulisnya juga tanpa melihat, ya, tanpa melihat buku. Maksudnya kalian tahu atau sudah hafal nih kosakatanya, tapi kalian mungkin belum hafal cara menulisnya bagaimana tuh. Nah, itu hafalkan juga cara-cara menulisnya. Jadi menulis itu juga penting nih. Jadi setelah kalian bisa menguasai 4 komponen tadi, maka yang terakhir adalah komponen menulis ini sangat penting. Yaitu berisi beberapa latihan untuk meningkatkan kemampuan menulis kalian dalam bahasa Arab. Nah, jadi berbeda sekali nih kalau untuk bahasa Arab ada panjang pendeknya, jadi kalian harus paham. Kalau panjang A gitu kan, berarti pakai apa tuh? Pakai alif. Kalau I berarti kan pakai ya sukun. Kalau U berarti kan pakai waw sukun. Seperti itu. Yang nanti kita pelajari lagi. Lalu tugas menerjemahkan juga disajikan dalam subbab ini. Jadi menulis pun ada di bagian subbab menerjemahkan ya, menerjemahkan bacaan. Nanti mengartikan bacaan yang sudah kalian baca. Nanti kalian tulis tuh apa artinya. Itu pun menjadi bagian pada komponen yang kelima ini. Sehingga semuanya guru bisa menyampaikan materi pelajaran dalam buku yang kalian punya, yang kalian miliki dengan berbagai cara. Insya Allah nanti akan ada video-video yang Pak Heza upload ke YouTube, lalu kalian bisa mempelajarinya dengan baik. Seperti itu. Jadi nanti ada sisipan-sisipan juga. Kalau ada lagu nanti akan disampaikan lagunya
supaya bisa memudahkan kalian menghafal kosakata. Itu pun ada. Lalu ada pengisian latihan di buku paketnya atau di buku tulis, atau bisa jadi nanti akan ada soal-soal juga melalui Google Form ya. Jadi kalian tinggal pilih A B C D gitu kan, atau alif ba jim dal kalau bahasa Arab, alif ba jim dal. Nanti kalian baca soalnya, lalu kalian pilih yang mana yang benar jawabannya. Nah, mungkin itu komponen yang harus kalian kuasai ketika mempelajari bahasa Arab. Nah, ini saja pendahuluannya. Jadi Faiza ulang kembali. Pendahuluan bahasa Arab kelas 4 yang kalian harus kuasai yaitu pertama al-mufradat, yaitu kosakata. Kosakata, perbanyak kosakata yang kalian hafal sehingga kalian bisa menguasai semua materi yang ada di dalam bahasa Arab. Karena ini kunci pertama, kosakata. Ketika kita mempelajari bahasa, ya, kita harus mempelajari kosakata. Perbendaharaan kata harus banyak sehingga kita bisa menyusun kalimat, bahkan menyusun cerita, bisa menerjemahkan, bisa memahami. Intinya dari yang pertama itu kosakata al-mufradats. Lalu yang kedua, tidak kalah pentingnya juga adalah mendengarkan al-istima. Kalian juga harus bisa memperhatikan, mendengarkan dengan baik bacaan yang guru baca. Di poin mendengarkan ini melatih fokus kalian ya, melatih keseriusan kalian dalam menyimak materi yang dibacakan oleh guru. Ulang lagi nih ya, yang ketiga yaitu al-kalam. Ketika kalian sudah menguasai dua itu, al-mufradat dan al-istima, silakan kalian praktekkan. Bercakap-cakaplah kalian dengan bahasa Arab, entah itu dengan kalian melihat buku atau kalian bisa hafalkan, itu lebih baik. Jadi untuk bisa mengukur kemampuan kalian dalam berbahasa, itu terlihat dari kalian bisa bercakap-cakap dengan bahasa Arab ya, percakapan. Tidak usah panjang-panjang, hanya sekedar menanyakan nama, menanyakan alamat ya, seperti itu saja. Itu sudah bagus. Kalau untuk lebih panjang lagi, nanti tinggal dipelajari terus bahasa Arab sampai kelas 6, bahkan sampai aliyah atau sampai kuliah nanti. Itu lebih bagus lagi. Nah, itu al-kalam. Lalu selanjutnya al-qiraah. Bapak ulang kembali, al-qiraah membaca. Nah, dalam membaca ini perlu kalian ketahui, ketika kita membaca bahasa Arab seperti sama saja kita mendengarkan membaca Al-Qur'an ya, bahasa Arab. Jadi ketika kita membaca kata atau kosakata itu biasanya diwakafkan terakhirnya ya. Ini sudah ada peringatan 10 menit lagi kita akan berakhir meeting ya. Oke, itu. Jadi ketika kita membaca bahasa Arab, misalnya al-qiraatu, nah kita tidak baca seperti itu. Ya, qiraah, al-qiraah. Ya, kita wakafkan seperti membaca Al-Qur'an. Ketika sudah titik terakhir, ya sudah selesai, maka diwakafkan saja. Jadi harakat terakhirnya tidak usah dibaca. Al-qiraah. Tadi al-mufradat, al-istima', al-kalam, al-qiraah. Seperti itu bacanya ya. Jadi kita biasakan membaca bahasa Arab sama saja seperti membaca Al-Qur'an. Diwakafkan ketika sudah mencapai titik atau selesai akhir kalimat. Itu membaca. Lalu yang terakhir, kita ulang kembali, al-kitabah, yaitu menulis. Menulis ini nanti kalau di pondok pesantren biasanya ada pelajaran al-imla. Al-imla, jadi gurunya mendikte dengan bahasa Arab, lalu muridnya menulis tanpa melihat buku, hanya mendengarkan suara gurunya. Baik, itu tadi adalah pembahasan daripada pendahuluan bahasa Arab kelas 4 di tahun pelajaran 2021-2022. Karena ini sudah terbatas ya waktunya. Jadi
sampai sini saja pembahasannya yang Bapak bisa sampaikan. Kalau ada yang tidak paham atau ada yang baru bergabung di sini, maka insya Allah nanti akan diupload rekamannya ke aplikasi YouTube ya. Jadi dari awal sampai akhir ini Pak Heza sudah rekam ya kegiatan Zoom meeting kalian ini. Ya, ada 4 room ini. Oke ya. Semoga bermanfaat dan semoga kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam memahaminya. Untuk yang baru bergabung tidak usah khawatir, nanti insya Allah akan ada rekamannya yang akan diupload ke YouTube. Mari saja kita akhiri pembelajaran di Zoom meeting ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.